Salam perspektif baru. Saat ini saya Hayat Mansur yang kembali hadir menjadi host memandu acara favorit kita, wawancara khusus perspektif baru selama 30 menit ke depan. Sahabat perspektif baru, pada akhir tahun ini, pemerintahan Presiden Joko Widodo Ma'ruf Amin genap berusia setahun. Salah satu yang menjadi sorotan adalah bagaimana kehidupan pluralisme dan toleransi kita, termasuk dalam hal ini kebebasan beragama dan berkeyakinan. Kami telah memiliki narasumber spesial untuk membahas topik hari ini, yaitu Bapak Dr. Ismail Hassani, Magister Hukum, yang menjabat Direktur Eksekutif Setara Institut. Halo Pak Ismail. Halo Mas Mansur dan sahabat perspektif baru dan semua pendengar. Ya, terima kasih telah bersedia hadir di wawancara perspektif baru, Pak. Sebagai informasi untuk para pendengar, Setara Institut adalah organisasi yang didirikan dengan tujuan untuk mempromosikan pluralisme, kemanusiaan, demokrasi, dan hak asasi manusia. Nah, selain di Setara Institut, Pak Ismail Hassani adalah dosen hukum tata negara di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta. Betul kan Pak Ismail? Ya, betul demikian Mas Mansur. Pak Ismail Hassani, Indonesia didirikan dan dibangun berdasarkan nilai-nilai pluralisme dan toleransi. Negara kita telah meneguhkan dan menjamin nilai-nilai tersebut di konstitusi kita, yaitu di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Di antaranya, melalui pasal 28E dan pasal 29, untuk menjamin kebebasan beragama dan berkeyakinan. Nah, bagaimana pelaksanaan kehidupan pluralisme dan toleransi kita yang dijamin konstitusi tersebut selama setahun pemerintahan Jokowi Ma'ruf Amin? Baik, Mas Mansur, ini pertanyaan berat, tetapi memang harus kita jawab ya, karena ini bagian dari upaya mengevaluasi tanggung jawab negara memenuhi jaminan kebebasan beragama berkeyakinan. Bahasa konstitusi adalah bahasa kebebasan beragama berkeyakinan, bukan kewajiban beragama dan berkeyakinan. Artinya, yang ingin saya katakan, spektrum kebebasan beragama itu sangatlah luas. Bukan semata-mata menjamin kebebasan beragama atau berkeyakinan, berkepercayaan yang ada, tetapi termasuk mereka juga yang tidak beragama, itu dijamin oleh konstitusi kita. Karena kebebasan itu dalam konstruksi hak asasi manusia bisa kita nikmati, bisa juga kita abaikan. Artinya kalau orang ingin menikmati kebebasan, maka dia memilih value atau agama, kepercayaan yang memang diyakininya secara bebas. Nah, jaminan konstitusional ini memang tidak seindah yang dibunyikan oleh Undang-Undang Dasar 45 kita, Mas Mansur dan rekan-rekan pendengar ya. Ternyata memang dalam perjalanannya banyak dinamika yang kemudian berdampak pada pelanggaran kebebasan beragama berkeyakinan itu. Kita sejak 2007 setiap tahun mencatat praktik-praktik pelanggaran kebebasan beragama ini, dan persis di 1 tahun kepemimpinan Pak Jokowi di periode kedua memang belum ada progres signifikan, termasuk juga bagaimana langkah-langkah progresif yang dijanjikan oleh Pak Jokowi ketika ada satu episode beliau menunjuk menteri-menteri tertentu ya, ditegaskan secara spesifik sebenarnya menteri-menteri ini akan bertugas menangani intoleransi dan praktik-praktik persekusi atas dasar kebebasan beragama dan berkeyakinan. Tetapi para menteri ini sependek yang kami monitor dalam 1 tahun memang tidak memberikan atau tidak menjalankan mandat sekaligus juga agenda yang progresif bagaimana memberikan respons terhadap pelanggaran-pelanggaran yang existing. Kita bisa banyak simak kalau secara angka dalam 1 tahun Pak Jokowi saya kira tidak kurang dari 200 peristiwa ya, peristiwa yang di dalamnya tentu ada lebih dari 200 tindakan. Kita masih bisa simak bagaimana persekusi-persekusi terjadi, baik itu yang hard maupun yang soft gitu ya. Termasuk juga pikiran-pikiran diskriminatif dalam alam pikir para pejabat kita dan juga sebagian warga negara. Nah, ini saya kira problem yang memang harus terus-menerus kita ingatkan sehingga memperoleh penanganan. Begitu Mas Mansur secara umum. Mengapa ini bisa sampai terjadi dan mengapa jumlahnya begitu besar? Apakah memang dibiarkan oleh pemerintahan saat ini?
Ya, saya kira ada dua variabel ya saya membaginya. Pertama, sebab dari terus-menerusnya terjadi peristiwa pelanggaran kebebasan beragama berkeyakinan. Yang pertama ada variabel statis. Variabel statis ini sering saya identifikasi dalam bentuk pertama adanya, saya menyebutnya kelompok pengusung aspirasi intoleran atau kelompok pengusung politik intoleran. Ini memang ada sejak ya Indonesia terbentuk, saya kira. Kelompok-kelompok ini existing dan memang tidak bisa dihilangkan dan tidak boleh dihilangkan dalam makna dengan pendekatan yang represif begitu Mas Hayat Mansur ya. Tetapi semestinya ada upaya moderasi terhadap kelompok-kelompok ini. Nah, kelompok ini eksis. Yang kedua, variabel statis saya identifikasi adalah produk-produk hukum yang memang materi muatannya mengandung intoleransi dan diskriminasi. Jadi bisa dibayangkan produk hukum ini existing dalam sistem ketatanegaraan kita, ya, tetapi bukan tetapi ya, existing dalam sistem ketatanegaraan kita dan kemudian menjadi justifikasi tindakan pemerintah dan juga warga negara untuk melakukan persekusi. Ya. Produk-produk hukum yang berkarakter seperti ini dalam konstruksi hak asasi manusia jelas dia masuk kategori violation by rule. Jadi dalam diri produk hukumnya sendiri sudah melanggar gitu kan. Lalu kemudian dia dijadikan justifikasi dan pembenaran dari tindakan-tindakan persekusi. Salah satu contoh misalnya Pak Ismail. Ya. Ya, saya mau membahas yang pertama dulu yang mengenai adanya kelompok-kelompok intoleran. Menurut Ismail tidak bisa dihilangkan atau dihapus dan memang tidak boleh. Nah, tapi mengapa ini dibiarkan dan mengapa pemerintah tidak bisa mengambil tindakan tegas terhadap kelompok intoleran ini? Ya, saya kira kalau kita bicara kurva sosiologi, memang kelompok kanan dan kelompok kiri kan selalu akan ada, Mas Mansur ya. Dan tentu saja dia bisa di-maintain dengan pendekatan-pendekatan demokratik tentu saja. Karena itu ketika misalnya pemerintah secara agresif membubarkan, saya sebut misalnya Hizbut Tahrir Indonesia yang oleh pemerintah dikategori sebagai pengusung aspirasi khilafah misalnya, saya dalam posisi tidak sepenuhnya setuju bahwa isu ini serius ya, tetapi cara penanganan negara atau treatment negara justru antidemokratik yang itu sebenarnya tidak menyelesaikan persoalan. Sebagai gambaran hari ini ya teman-teman Hizbut Tahrir Indonesia bukan malah berkurang tetapi semakin solid dan bermetamorfosis ya menjadi kelompok-kelompok kajian, kelompok pengajian dan seterusnya dan seterusnya. Ini salah satu contoh. Atau yang populer misalnya saya sebut dengan Front Pembela Islam karena kami kategorikan organisasi ini sebagai salah satu pengusung aspirasi intoleran gitu ya. Mereka pun juga kalau kita lihat kesejarahannya memang hadir disponsori oleh negara kalau kita mau jujur kan begitu. Dan negara kemudian tidak mampu mengendalikannya, rezim berganti rezim sehingga kemudian dia terus-menerus tumbuh dan berkembang. Dalam beberapa rezim kelompok ini dipelihara, tapi pada rezim lain dia menjadi musuh dan seterusnya dan seterusnya. Dan negara sekali lagi belum punya treatment yang tepat untuk menangani kelompok-kelompok ini. Jadi memang dia tidak bisa dihilangkan, apalagi kalau kelompok ini meyakini satu gagasan atau ideologi tertentu, Mas Mansur. Ideologi itu sesuatu yang asasi ya, yang tidak bisa dipaksakan perubahannya, karena itu juga akan melanggar hak asasi manusia. Jadi mesti ada pendekatan-pendekatan spesifik yang dilakukan oleh pemerintah. Kalau kelompok intoleran ini artinya aktornya adalah negara. Nah, yang faktor kedua kan adalah produk-produk hukum yang bersifat intoleran, katakanlah seperti Perda Syariah. Artinya itu aktornya negara. Nah, mengapa sampai terjadi aktor negara bersikap intoleran dan mengeluarkan produk hukum? Ya, ini ketika kami mendirikan Setara Institut, kebetulan saya salah satu pendiri termuda ya dari 28 tokoh itu. Memang di 5-7 tahun pasca reformasi Pak Mansur ya, ada semacam geliat yang sangat kuat, apa yang kita sebut politik penyeragaman atas nama agama dan moralitas. Jadi sebenarnya kalau di masa Orde Baru, kita juga sebenarnya berada dalam satu situasi politik penyeragaman atas nama stabilitas. Jadi apa yang tidak dikehendaki oleh negara diseragamkan. Basis argumentasinya adalah stabilitas keamanan.
Nah, pasca Abdurrahman Wahid saya kira ya, pasca Gus Dur turun dan Megawati itu ya, lalu kemudian menguat apa yang disebut dengan politik penyeragaman atas nama agama dan moralitas. Ini juga sejalan dengan menguatnya praktik otonomi daerah. Oleh karena itu, agama dan moralitas publik ya menjadi kapital politik baru. Ya, bukan baru banget juga sebenarnya, di masa lalu kapital politik ini sudah menarik, tetapi momentum terbesarnya adalah pasca reformasi. Karena itu kita bisa melihat produk-produk hukum ini disponsori oleh negara, aktornya negara, oleh pengaruh kekuatan kelompok-kelompok yang menghendaki politik penyeragaman atas nama agama dan moralitas. Pendek kata, agama dan moralitas menjadi kapital politik yang dipilih oleh aktor-aktor politik negara, baik untuk tujuan menghimpun konstituensi baru maupun juga untuk menundukkan lawan politik. Nah, ini yang kemudian 10 tahun belakangan ya. Nah, iya. Pertanyaannya adalah mengapa pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri, tidak mampu mengambil kebijakan yang katakanlah maju, yang progresif sesuai dengan otoritas legalnya untuk menjamin bahwa tata kelola pemerintah daerah itu menjadi inklusif dan toleran. Ya, Mas Mansur, kalau kita lihat aktor ya, memang perda-perda atau produk-produk hukum ini muncul ketika Pak SBY menjabat. Dan harus saya katakan Pak SBY termasuk presiden yang yang lebih tepat bahasanya tidak membiarkan juga ya, mungkin memelihara kelompok ini ya secara tidak langsung, ya memelihara kelompok ini secara tidak langsung untuk menopang kepemimpinannya. Kita bisa catat ya berdasarkan data bagaimana menteri-menteri Pak SBY sangat mesra misalnya dengan kelompok-kelompok pengusung aspirasi intoleran ini. Karena itu berharap pada Mendagri waktu itu, misalnya Pak Gamawan Fauzi, yang harus saya sebut memang juga memiliki pandangan politik intoleran. Pak Surya Dharma Ali, Menteri Agama waktu itu, juga jelas kebenciannya misalnya eksplisit terhadap kelompok Syiah, Ahmadiyah, dan lain sebagainya. Jadi memang secara politik itu mendapatkan ruang ya untuk tumbuh dan menutup kemungkinan untuk penanganan yang presisi. Nah, karena itu negara tidak bisa berbuat. Kalau kita periksa sistemnya, apakah tersedia sistem pencegahan ini? Ada di dalam Undang-Undang 32 tahun 2004 waktu itu, dan diperkuat memang kemudian di dalam Undang-Undang 23 tahun 2014 yang sekarang berlaku. Mekanisme-mekanisme itu ada, tetapi Kementerian Dalam Negeri, ya sekali lagi ya, di periode pertama kita tidak mencatat banyak perubahan, dan periode hari ini di bawah kepemimpinan Tito Karnavian juga belum melihat ini sebagai sebuah isu yang penting begitu. Jadi memang negara pada posisi unwilling untuk mengatasi ini, bukan unable, saya kira unwilling ya untuk mengatasi isu ini, tetapi sebenarnya mereka memungut isu intoleransi, radikalisme, terorisme untuk melegitimasi tindakan-tindakan politik tertentu, Mas Mansur. Dan ini saya kira berbahaya ya, karena dia hanya mengakomodasi isu tertentu, tapi sebenarnya dia pilih-pilih treatmentnya, mana yang paling menguntungkan untuk kekuasaan. Dan itu terjadi di kepemimpinan Pak Jokowi periode kedua ini. Pak Ismail Hassani, tadi dikatakan bahwa pemerintahan Jokowi dan Ma'ruf Amin ini meningkat tindakan intolerannya. Nah, bagaimana dengan nilai-nilai pluralisme toleran ini di pemerintahan daerah? Mana daerah yang paling besar mempunyai sikap intoleran? Ya, pertanyaan ini memang relevan dengan salah satu kerja kami, Mas Mansur. Kita punya apa yang disebut dengan indeks kota toleran. Indeks ini sebenarnya kita susun sebagai satu upaya mencatat kebaikan-kebaikan, mencatat prestasi-prestasi sebenarnya. Kalau laporan kebebasan beragama berkeyakinan yang kita susun, yang kita catat adalah keburukan-keburukan, peristiwa-peristiwa pelanggaran hak asasi manusia. Tapi indeks kota toleran yang kita catat adalah kebaikan, progresi yang muncul dari kepala-kepala daerah. Bukan kita tidak percaya dengan pemerintahan pusat, tetapi dengan kajian indexing ya terhadap kota-kota toleran, kita bisa menemukan sebenarnya bahwa
kepemimpinan politik di tingkat lokal memiliki pengaruh signifikan untuk membangun toleransi dan kebebasan di daerah masing-masing. Dan sejak 2015 kita sudah 3 kali mengeluarkan indeks ini. Kita mencatat bagaimana kemudian pemerintah daerah dengan ada indeks ini berlomba-lomba, Mas Mansur, ya, untuk kemudian meningkatkan kinerja promosi toleransinya. Ada kota-kota saya kira yang menarik untuk dicermati. Kalau yang langganan dalam arti masuk 10 besar terus ada kota Salatiga, kota Singkawang, Pematang, Siantar gitu ya. Ini selalu masuk nih ke 10 besar lah ya, 10 besar dari kota-kota dengan toleransi tertinggi. Tetapi ada yang fenomenal itu misalnya Bekasi. Bekasi itu pada indeks pertama kita, dia ada di papan bawah, artinya 10 besar terbawah, toleransinya terendah. Kita tidak menyebut kota intoleran sebenarnya, kota toleransinya terendah, Bekasi. Tetapi kemudian berbenah, dia melonjak ke papan tengah pada indeks kedua, dan terakhir ya di 2018 kita rilis, lalu kemudian masuk ke 10 besar Bekasi. Dan ternyata setelah kita periksa, variabel yang paling menentukan adalah kepemimpinan lokal, ya, kepemimpinan di tingkat lokal dalam rangka mempromosikan toleransi. Maksud saya ingin tekankan ini karena begini, di daerah-daerah lain yang kita kaji, sama-sama juga terdapat produk-produk hukum yang merupakan produk nasional maupun produk provinsi ya, dan itu berlaku. Ya, sebut saja misalnya peraturan bersama Menteri tentang peran kepala daerah dalam penanganan kebebasan beragama, kerukunan dan seterusnya ini. Itu kan berlaku seluruh Indonesia. Tapi faktor kepala daerah itu bisa menentukan. Dan Bekasi menunjukkan itu. Nah, indeks ini ya kita belum tahu, indeks terbaru akan kita rilis pada akhir atau awal tahun ini, ya, menunjukkan bahwa peran kepala daerah sangat menentukan di dalam memajukan toleransi. Jadi itu yang kita catat dari kota-kota toleran, ya, kota-kota dengan indeks bagaimana toleransi. untuk kota atau provinsi yang intoleran, yang tidak toleran? Tolong disebutkan. Ya. Yang dari 2015 sampai sekarang masih masuk sebagai provinsi intoleran. Ya, saya kira ya beberapa kota memang terus ada di papan bawah ya, seperti Bogor misalnya. Bogor itu selain 3 wali kota tidak mampu menyelesaikan persoalan kasus Yasmin misalnya ya, tetapi juga kemudian wali kotanya tidak punya perspektif. Ya. Nah, baru kemudian Pak Bima Arya di periode kedua mulai berbenah betul ya, karena ternyata predikat kota intoleran itu menghilangkan separuh nafas wali kota Bogor, katanya seperti itu, karena itu berbenah. Ya. Bogor, kota Bandung ya, saya kira. Dan memang sebagian besar ada di Provinsi Jawa Barat. Tapi kalau provinsi yang langganan, ya saya harus sebut Aceh, Pak Mansur, ya, karena memang faktor politik penyeragaman atas nama syariah Islam telah mematikan, ya, atau setidaknya mengurangi ya manifestasi kebebasan beragama berkeyakinan. Dan Aceh saya kira sangat spesifik dan perlu diskusi yang khusus. Kenapa kemudian Aceh masuk dalam radar kami sebagai salah satu provinsi yang memang kurang kondusif ya di dalam memajukan toleransi dan kebebasan. Biasanya yang kami lihat bahwa tindakan intoleran ini sering juga meningkat pada saat tahun-tahun politik. Kami melihat pada tahun lalu ketika terjadi gelaran Pilpres dan juga pilkada serentak sebelumnya, itu selalu sikap-sikap intoleran itu meningkat. Nah, bagaimana dengan tahun ini? Karena pada akhir tahun ini kita akan kembali menggelar pilkada serentak. Ya, saya kira tren ini akan selalu sama sebenarnya, karena seperti tadi saya sebut, agama dan moral yang baik gitu ya. Moral yang baik itu kemudian menjadi kapital politik yang paling murah meriah, Mas Mansur. Dengan melemparkan isu-isu rasisme ya, khususnya agama misalnya, berdasarkan agama, diskriminasi atas dasar agama, kemudian seseorang bisa dengan mudah memetik insentif politik elektoral, dan pada saat yang bersamaan dia bisa menundukkan lawan politik yang kemudian mengikis elektabilitas seorang lawan misalnya. Dan karena itu tren ini akan selalu ada. Tetapi memang untuk tahun ini
saya kira situasinya semua akan berubah dalam makna bagaimanapun pandemi telah membatasi sebagian besar gerak kita. Kalaupun berseliweran di media sosial, ya saya kira itu akan tetap ada. Tetapi fenomena seperti misalnya Pilkada DKI di tahun 2017 misalnya, itu saya kira tidak akan terulang. Karena peristiwa Pilkada DKI saya kira peristiwa yang paling serius dalam konteks bagaimana agama dijadikan kapital politik untuk menghimpun konstituensi baru, meningkatkan elektabilitas, dan pada saat yang bersamaan untuk menundukkan lawan politik. Jadi saya tidak berharap ini berulang, sekalipun trennya akan tetap ada. Dan saya kira publik hari ini sudah sangat terbuka dengan informasi semacam ini, bahwa politisasi identitas agama khususnya, itu tidak akan memberikan manfaat serius pada tata kelola pemerintahan. Begitu. Karena buktinya calon-calon yang mereka pilih atas dasar sentimen agama misalnya, ya nyatanya tidak bisa bekerja optimal juga. Saya kira ini bagian dari pendidikan demokrasi yang harus terus kita suarakan, Pak Mansur. Terima kasih Pak Ismail Hassani, dan juga saya menggarisbawahi pernyataan terakhir dari Pak Ismail Hassani bahwa politik identitas tidak akan membawa kebaikan bagi kita semua. Jadi jangan terpancing lagi dengan sikap-sikap intoleran. Sampai jumpa di wawancara perspektif baru berikutnya.